Kelompok Kerjasama Antar Desa, Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, Tahun Anggaran 2023. Apa itu KKAD? Bagaimana proses pembentukan KKAD? Dan apa saja tugas KKAD pada kegiatan P-Show? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, penjelasan mengenai KKAD. KKAD dibentuk atas kesepakatan bersama antar dua desa pada satu kecamatan kegiatan P-Show yang ditetapkan melalui musyawarah antar desa. Nantinya, setelah lolos verifikasi, kelembagaan KKAD akan ditetapkan melalui SK PPK sebagai penerima BPM atau bantuan pemerintah untuk masyarakat sebagai pelaksana swaklola. Lalu, bagaimana proses pembentukan KKAD? Berikut akan dijelaskan secara detail tahapan pembentukannya. Berikut adalah template pembentukan KKAD. Pada tahap awal, camat berkoordinasi dengan kepala desa terkait kegiatan P-Show. Kedua, kepala desa dan BPD menyiapkan perwakilan desa untuk mengikuti MAD, yang pada tahap selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Kepala Desa. Keempat adalah pelaksanaan MAD untuk menetapkan permakades dan pengurus KKAD. Selanjutnya, KKAD akan ditetapkan sebagai penerima BPM apabila sudah terverifikasi. Mari kita simak penjelasan lebih detail pada setiap tahapannya. Pertama, camat akan melakukan pertemuan dengan kepala desa lokasi kegiatan P-Show untuk membuat surat delegasi perwakilan desa pada kegiatan musyawarah antar desa. Selanjutnya, yang kedua, kepala desa akan menindaklanjuti arahan camat dengan melakukan musyawarah bersama BPD guna membahas siapa saja yang akan menjadi perwakilan untuk musyawarah antar desa kegiatan P-Show. Perwakilan yang sudah ditentukan sebelumnya akan disahkan melalui surat keputusan kepala desa tentang delegasi yang akan dilampiri dengan bukti dukung SK penetapan lembaga keswadayaan desa. Dalam pemilihannya nanti, anggota KKAD merupakan perwakilan desa yang berasal dari lembaga keswadayaan desa, di mana sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2018, LKD yang dimaksud adalah rukun tetangga, rukun warga, PKK, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah contoh SK Kepala Desa tentang delegasi desa untuk mengikuti MAD, yaitu pada format 2.18 pada Juknis P-Show 2023, di mana calon anggota KKAD yang akan menjadi delegasi desa sekurang-kurangnya 1 orang berasal dari LPM dan 2 orang berjenis kelamin perempuan. Pada tahap keempat adalah pelaksanaan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh camat. MAD dipimpin oleh kepala desa dari desa-desa kegiatan P-Show tahun 2023 dan dihadiri oleh camat, pemerintah desa, ketua BPD, calon pengurus KKAD, dan tamu undangan. Pelaksanaan MAD menghasilkan penetapan yang pertama, peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama desa dalam kegiatan P-Show. Berikut contoh peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama desa dalam pelaksanaan kegiatan P-Show. Selain penetapan peraturan bersama kepala desa, pelaksanaan MAD juga menghasilkan penetapan pengurus KKAD, yang mana terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, yang akan dibantu oleh tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Berikut ini adalah contoh SK tentang penetapan KKAD. Terdapat 2 hal yang perlu dicermati pada pembentukan KKAD. Yang pertama adalah KKAD harus berjumlah ganjil dengan minimal anggota 9 dan maksimal 13. Selain itu, masa bakti kepengurusan KKAD adalah 2 tahun terhitung sejak perjanjian kontrak swakelola ditandatangani dan dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa. Sebelum KKAD melaksanakan kegiatan P-Show, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh KKAD. Pertama, KKAD memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan P-Show. Kedua, memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang atau jasa sejenis yang diswakelolakan dengan melampirkan surat kesanggupan penyediaan tenaga teknis yang memiliki kemampuan membaca gambar teknik dan teknis pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, memiliki kemampuan dan bersedia untuk mengikuti penyelenggaraan keseluruhan proses atau tahapan kegiatan P-Show sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis. Setelah KKAD terbentuk, PPK-PKP akan melakukan proses verifikasi kelembagaan KKAD. Setelah kelembagaan KKAD dianggap sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pada Juknis, maka PPK-PKP dapat menetapkan KKAD sebagai pelaksana swaklola. Berikut ini adalah format 2.5 pada Juknis P-Show 2023.
terkait keputusan PPK tentang penerima dana bantuan pemerintah ke masyarakat, yang di dalamnya memuat nama kakak adik, alamat kakak adik, dan nomor rekening kakak adik. Yang terakhir, apa saja tugas kakak adik pada kegiatan Bisho? Secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana kerja kegiatan Bisho, menyusun proposal rencana infrastruktur. Kemudian, melakukan pengadaan barang atau jasa yang digunakan dalam pembangunan fisik, melaporkan hasil pelaksanaan dalam pertemuan kecamatan secara tertulis kepada PPK, melaksanakan serah terima infrastruktur terbangun kepada PPK, kemudian menyerahkan seluruh dokumen pertanggungjawaban kepada PPK, dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi teknis pemeliharaan infrastruktur terbangun kepada masyarakat dan pemerintah desa. Demikianlah video tentang kelompok kerjasama antar desa. Semoga membantu dalam pelaksanaan kegiatan Bisho tahun 2023. Selamat bekerja!